Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang saya hormati, sebagai seorang muslim, tentu kita semua memiliki namanya karakter atau mungkin ciri khas, trademark pada diri kita. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah mencoba mengulas sedikit isi dari Quran tentang karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Anfal atau surat ke-8 ayat 2-4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tutla alaihim ayatuhu sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatan inda rabbihim wa magfiratan wa rizqan karim. Ya, ini kalau diartikan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka, dan kepada Tuhanlah mereka yang selalu bertawakal. Bagaimana yang mentawakal itu dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan yang sebenar-benarnya. Ya, mereka nanti akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, dan serta mendapat ampunan serta rezeki yang mulia. Nah, itulah arti dari Quran surat Al-Anfal ayat 2-4 ini. Nah, dalam rangkaian ayat di atas, Allah SWT menyebutkan ada beberapa ciri khas yang menunjukkan keimanan seseorang. Ada 5 hal yang menjadi ciri khas seorang mukmin menurut Quran surat Al-Anfal ayat 2-4 tadi. Yang pertama, ketika mendengar ayat Allah disampaikan, dibacakan, diperdengarkan, maka hatinya langsung bergetar ketika disebut nama Allah. Ada kedekatan emosional antara seorang mukmin dan Allah. Ini laksana kedekatan seorang yang saling mencintai seorang hamba yang mencintai Allah. Jadi ketika disebut namanya langsung bergetar. Jadi kekasihnya, misalnya bergetar ketika mendengar nama kekasihnya. Ya, itu perumpamaan. Artinya bergetar ketika nama sang kekasih disebut. Ada rasa bahagia yang menjalar ke seluruh tubuh yang tak bisa didefinisikan, dilukiskan dengan kata-kata. Ya, inilah gambaran kondisi seorang mukmin ketika mendengar nama Allah yang Maha Agung dan mulia ketika disebutkan. Kemudian yang kedua dalam ayat tersebut adalah ketika nama Allah disebut, ia bertambah keimanannya. Ketika mendengar ayat-ayat dibacakan, seorang mukmin sejati itu adalah mereka yang ketika mendengar ayat Allah
dibacakan, dilantungkan, imam di dalam hatinya semakin meningkat, keyakinannya semakin mantap, serta pendiriannya semakin kuat akan keberadaan dan keesaan Allah, serta keyakinannya bahwa Allah lah penentu segalanya. Itu keimanannya bertambah. Kemudian yang ketiga adalah ada berserah diri. Jadi muncul rasa ketakwaan, tawakal, berserah diri pada Allah, di mana akan muncul kesadaran bahwa kita semua ini memiliki keterbatasan, ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi betapapun matangnya suatu rencana yang telah kita siapkan, dan betapapun hebatnya cita-cita yang telah kita tanamkan, dan betapa hebatnya usaha yang kita lakukan, namun di dalam sanubari yang terdalam, di hati kita yang terdalam, semua itu tidak akan berarti tanpa izin Allah. Ini yang terpenting. Jadi apapun kesuksesan kita, apapun yang kita raih, kita harus patrikan dalam hati kita bahwa itu adalah semata-mata karena ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus tawakal. Setelah berusaha keras, berijtihad keras, maka kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentawalkan diri kepada Allah, supaya apa? Jika tidak sesuai keinginan yang kita harapkan, kita tidak kecewa, tidak stres, tidak menyalahkan satu sama lain. Kenapa demikian? Karena tidak setiap yang kita anggap baik itu ya baik menurut Allah. Nah, mungkin menurut Allah bahwa tidak cocok buat kita itu. Mungkin ada lebih mudarat nanti hasilnya. Dan tidak semua yang jelek di mata kita, di pikiran kita, jelek di mata Allah. Bisa saja itu sebenarnya yang terbaik bagi kita. Cuma kita tidak tahu, cuma Allah yang maha tahu. Nah, tugas kita adalah setelah merencanakan sesuatu, setelah melaksanakan pekerjaan dengan baik, melaksanakan pekerjaan yang keras, tidak kenal lelah, nah, kita harus akhiri dengan proses tawakal itu tadi. Ya, jadi kita harus yakin bahwa keputusan yang Allah berikan nanti setelah kita berusaha, itulah yang terbaik buat kita. Inilah ciri khas seorang mukmin. Selanjutnya, selalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar tadi. Kemudian yang keempat adalah mendirikan sholat. Seorang ulama bernama Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud dari mendirikan sholat pada ayat ini adalah melaksanakan sholat baik secara lahir maupun secara batin. Iya, salat merupakan hal terpenting bagi seorang muslim karena merupakan tiang dari agama. Jadi melaksanakan salat baik secara lahir maupun batin. Secara lahir yakni tentu dengan memenuhi syarat dan rukun salat. Melaksanakannya dengan penuh khusyuk dari awal sampai akhir. Biasa kita sebut itu rukun tertib. Harus tertib sesuai dengan syarat-syarat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun secara batin, maknanya adalah ada dampak positif dari ibadah sholat yang dilakukan, yakni mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi demikian ibadah sholat yang dilakukan seorang mukmin itu tidak sekedar menggunakan atau menggugurkan kewajiban, tetapi memberi makna yang sangat dalam
yakni mampu memberi pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh setiap kita ini, manusia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu yang kelima, membiasakan sedekah. Jadi sholat, sedekah itu merupakan ciri khas karakter seorang mukmin sejati lainnya, yang termaktub dalam Quran surat Al-Anfal ayat 3 tersebut adalah kebiasaan kita untuk menyalurkan sebagian rezeki yang dimiliki tentu di jalan Allah, bukan sembarang diberikan kepada pemabok, pesina, itu bukan jalan Allah. Memberikan kepada yatim piatu, memberikan anak sekolah yang membutuhkan biaya sekolah, membelikan baju kepada fakir miskin, itu jalan-jalan Allah. Nah, kebiasaan berimpak untuk kepentingan agama dan sosial inilah yang menjadi ciri seorang mukmin sejati. Termasuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin tadi, serta anak-anak yatim piatu merupakan salah satu sikap seorang karakter mukmin. Itu demikian pemirsa, sedikit gambaran, mungkin sedikit tafsir yang saya ambil dari beberapa buku dari Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.